Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dan demonstrasi menggunakan aplikasi SPSS. Nama saya Muhammad Zibran Firadiatama dari kelas SI 302. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 1. Berdasarkan data, kualitas makanan FQ, pelayanan SQ, lingkungan PQ, nilai harga PV, dan nilai emosi EV dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan, di mana jika kelima nilai tersebut memiliki nilai yang tinggi, maka akan bertambah pada nilai loyalitas yang akan tinggi juga. Dapat diambil contoh sebagai berikut ini. Kita lihat di sini, nilai FQ sama dengan 5, kemudian PQ-nya 5, lalu EV sama dengan 5, kemudian PV-nya 5, dan loyalitasnya akan 5 juga karena ke 5 nilai tersebut nilainya tinggi semua. Sebaliknya, jika kelima nilai tersebut rendah, maka akan berdampak juga kepada loyalitasnya yang akan menurun juga. Dapat diambil contoh sebagai berikut. Di sini FQ-nya 2, kemudian SQ-nya 3, lalu PQ-nya 3, FV-nya 4, dan PV-nya 2. Maka loyalitasnya akan menurun juga. Selanjutnya, hasil analisa menggunakan software aplikasi atau aplikasi SPSS. Nah, berikut ini adalah hasil analisa menggunakan software atau aplikasi SPSS dari data studi kasus tersebut. Yang pertama ada frekuensi. Berikut ini adalah hasil analisa frekuensi pada FQ1, SQ1, PV1, FV1, PV1, dan LOI1. Di sini ada statistiknya. Di sini menunjukkan nilai N sama dengan 210. Nilai N adalah jumlah data dari atas sampai bawah, yaitu ada 210. Kemudian ada mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, mode atau modus atau nilai yang sering muncul. Kemudian ada range, jarak diambil dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian ada sum atau jumlah semua data jika dijumlahkan. Nah, ini adalah penjelasannya, bisa dibaca terlebih dahulu jika ingin membacanya. Setelah itu kita masuk ke dua tuh tabel frekuensi. Di sini ada contoh tabel frekuensi dari FQ1 atau kualitas makanan 1, di mana nilai 2 memiliki frekuensi sebanyak 14, yang artinya nilai 2 muncul sebanyak 14 kali, lalu nilai 3 muncul sebanyak 44 kali, nilai 4 sebanyak 64, dan nilai 5 sama dengan 88 kali. Untuk selanjutnya juga sama, munculnya sama. Nah, semuanya juga sama. Baik, selanjutnya lanjut ke pertanyaan nomor 2. Rencana perkuliahan. Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, sangat memungkinkan bahwa setiap mata perkuliahan saat ini pastinya tidak lepas dari penggunaan sistem teknologi dan informasi di dalamnya. Maka dari itu, saya ingin lebih mendalami lagi ilmu mengenai teknologi dan informasi agar kedepannya dapat lebih mudah lagi dalam memahami materi-materi perkuliahan yang diberikan. Baik, selanjutnya saya akan membuktikan bahwa kelima nilai tersebut atau kelima variabel tersebut akan bertambah kepada loyalitas secara langsung dan akan juga memberikan demonstrasinya melalui aplikasi atau software SPSS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membuktikan bahwa kualitas makanan, kualitas pelayanan, kualitas lingkungan, nilai emosi, dan nilai harga akan sangat berpengaruh kepada loyalitas. Di sini saya ambil contoh dari data yang pertama, di mana di sini FQ1 sama dengan 5, kemudian SQ1 sama dengan 5, PQ1 sama dengan 5, FV1 sama dengan 5, dan PV1 sama dengan 5. Dan lalu nilai loyalitasnya juga akan 5 karena kelima variabel tersebut memiliki nilai yang tinggi. Kemudian saya ambil contoh lagi, yaitu PQ1 sama dengan 3, SQ1 sama dengan 3, PQ1 sama dengan 3, FV1 sama dengan 3, dan PV1 sama dengan 3. Di sini loyalitasnya akan menurun karena nilai kualitas dan
nilai harga dan emosinya juga menurun. Baik, selanjutnya lanjut ke pertanyaan kedua atau demonstrasi statistika menggunakan aplikasi SPSS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mendemonstrasikan statistika dengan menggunakan aplikasi atau software dari IBM yang bernama SPSS. Baik, pertama-tama ini saya sudah mempunyai datanya. Kita download terlebih dahulu datanya agar bisa dilakukan analisa pada aplikasi SPSS-nya. File, klik Save As, lalu download copy. Nah, jika sudah di-download, langkah selanjutnya kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Nah, jika sudah dibuka, ini adalah tampilannya. Lalu selanjutnya, untuk membuka file yang baru kita download, kita masuk ke menu Recent Files, lalu kita open another file, lalu kita cari nama filenya. Karena file yang kita download adalah file berbentuk Excel, file of type-nya kita ubah terlebih dahulu menjadi Excel data. Selanjutnya, kita pilih file yang baru kita download, klik, lalu klik open. Ini kita klik OK saja, langsung. Nah, jika sudah berhasil diimpor, maka datanya akan otomatis muncul pada aplikasinya. Di sini ada beberapa variabel seperti FQ1, SQ1, PQ2, FV1, PV1, LOI1, gender dan frekuensi. Di sini FQ sebagai kualitas makanan, kemudian ada SQ sebagai kualitas pelayanan. Di sini ada PQ atau kualitas lingkungan, kemudian ada EV atau nilai emosi, lalu ada PV atau nilai harga, kemudian ada loyalitas. Untuk variabel ini bisa saja kita ubah namanya jika ingin dengan cara klik kanan, lalu klik edit variable name, kita ganti misal namanya menjadi kualitas makanan. Dan penamaan variabel pada aplikasi SPSS tidak boleh menggunakan karakter spasi karena akan menimbulkan error seperti contoh berikut ini. Kita berikan karakter spasi kualitas makanan. Nah, jika ada karakter spasi maka muncul pemberitahuan variabel name tidak boleh menggunakan karakter yang ilegal. Nama variabelnya tidak boleh menggunakan karakter yang ilegal, tidak boleh menggunakan spasi dan karakter ilegal lainnya. Baik, selanjutnya ini saya ubah aja menjadi default yaitu FQ1 supaya lebih mudah mengenalinya. FQ1. Kemudian untuk merapihkan data-data dari variabel-variabel ini bisa kita masuk ke menu variable view pada menu di bawah ini. Nah, di sini ada name, type, width, decimal, label, value, missing column, align, measure, dan input. Baik, di sini ada tipe yang dimasukkan yaitu numerik karena di dalam data-data tersebut tidak ada nilai yang berupa desimal. Maka kita isi saja dengan numerik. Lalu untuk align-nya supaya kita lebih rapi lagi, kita buat menjadi center supaya lebih ke tengah lagi angka-angkanya. Center ini kita copy paste saja sampai ke bawah. Center. Nah, kemudian kita kembali lagi ke data view, maka data-datanya akan kembali ke tengah. Kemudian untuk menganalisa statistiknya, kita bisa masuk ke menu Analyze, kemudian masuk ke menu Descriptive Statistik, kemudian masuk ke frekuensi. Nah, ini kita pilih mana variabel mana yang ingin kita lakukan analisa. Di sini saya pilih FQ1.
kemudian SQ1, lalu saya pilih PQ1, kemudian saya pilih FV1, selanjutnya saya pilih PV1 dan LOI1. Sebelum itu kita pilih terlebih dahulu statistiknya. Ini kita centang saja mean, median, modus, dan sum atau summary. Kemudian ini kita centang saja standar deviasi, varian, jarak, minimum, maksimal. Kemudian SME-nya kita checklist saja, distribusinya juga kita checklist. Setelah itu klik continue. Lalu untuk chartnya kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Dalam contoh kali ini saya menggunakan pie chart sebagai contohnya. Untuk chart value-nya kita isi dengan frekuensi saja, lalu kita klik continue. Jika sudah dimasukkan statistik, nilai statistik dan chartnya, kita bisa langsung klik OK saja. Nah, berikut adalah hasil jika sudah berhasil dilakukan analisis deskriptifnya. Di sini muncul frekuensi yang maksudnya di sini dalam nilai FQ1 N itu sama dengan jumlah data. Jumlah data FQ1 dari atas ke bawah jumlah nilainya yaitu sebanyak 210, median atau rata-ratanya 4,8, median atau nilai tengahnya 4, kemudian modus nilai yang sering muncul yaitu 5. Kemudian di sini ada range atau jarak. Range atau jarak diambil dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum sehingga bertemu dengan jaraknya yaitu 3. Kemudian ada sum atau jumlahnya. Kemudian di sini ada frekuensi per masing-masing variabel, tabel frekuensi per masing-masing variabel. Di sini ada FQ1 di mana nilai 2 frekuensinya ada 14 ya, atau nilai 2 ada 14 pernah 14 kali muncul, nilai 3 ada 44 kali muncul, nilai 4 pernah muncul sebanyak 64 kali, dan nilai 5 pernah muncul sebanyak 88 kali. Kemudian ada SQ1 di mana nilai satunya muncul sebanyak 1 kali, di mana nilai 2-nya muncul sebanyak 18 kali, di mana nilai 3-nya muncul sebanyak 66 kali, di mana nilai 4-nya muncul sebanyak 64 kali, di mana nilai 5-nya muncul sebanyak 60 kali. Selanjutnya ada PQ1 di mana nilai 2-nya muncul sebanyak 6 kali, di mana nilai 3-nya muncul sebanyak 56 kali, di mana nilai 4-nya muncul sebanyak 66 kali, di mana nilai 5-nya muncul sebanyak 82 kali. Selanjutnya ada FV1 di mana nilai 2-nya muncul sebanyak 6 kali, di mana nilai 3-nya muncul sebanyak 38 kali, di mana nilai 4-nya muncul sebanyak 82 kali, dan di mana nilai 5-nya muncul sebanyak 84 kali. 4 kali. Lanjut ke PV1, nilai 1 muncul sebanyak 3 kali, nilai 2 muncul sebanyak 13 kali, 3-nya muncul sebanyak 19 kali, nilai 3-nya muncul sebanyak 52 kali, nilai 4 muncul sebanyak 51 kali, dan nilai 5-nya muncul sebanyak 85 kali. Selanjutnya ada LOI1 atau loyalitas 1, di mana nilai 1-nya muncul sebanyak 6 kali, nilai 2-nya muncul sebanyak 16 kali, di mana nilai 3 muncul sebanyak 58 kali, dan nilai 4 juga sama 58 kali, kemudian nilai 5 muncul sebanyak 72 kali. Nah, di sini ada pie chart-nya. Di sini ada warna biru, hijau, merah, dan oranye. Di mana biru itu adalah 2 dan hijau itu 3. 4 itu sama dengan merah tua, dan 5 itu orange. Di sini lingkaran biru pada angka 2 ini kecil karena menunjukkan jumlah frekuensi pada nilai 2 itu hanya 14 saja. Kemudian nilai 3 ini cukup besar karena 3 mempunyai nilai frekuensi sebanyak 44 kali. Nilai 4 semakin membesar karena 4 mempunyai nilai sebanyak 64 kali. Kemudian yang paling besar yaitu nilai 5 atau warna orange karena muncul sebanyak 88 kali. Untuk selanjutnya, tabel-tabel lain juga seperti itu. Di sini ada SQ1, 1, 2, 3, 4, 5. Terus PV1, PQ1, kemudian FV1, PV1, dan LOI1.
Untuk menyimpan hasil output dari statistika yang berhasil kita analisis, kita bisa masuk ke menu File, lalu Save As, output 1, SPV. Kita save saja. Nah, lalu kita kembali ke datanya. Baik, cukup sekian hasil demonstrasi menggunakan aplikasi SPSS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.